pagi anak-anak, shalom. Halo. Semua baik-baik saja ya? Baik. Puji Tuhan. Saya melihat ruangan di sini juga sudah bagus, bersih. Saya bersyukur anak-anak datang tepat waktu, bahkan yang piket juga sudah datang dengan membersihkan kelas. Anak, semua sudah siap untuk pembelajaran ini? Ya. Siap, bagus ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita akan menyanyi terlebih dahulu, kemudian dibuka dengan berdoa. Ya, saya minta salah satu nanti berdoa. Sudah ada jadwalnya ya, Nana ya? Sudah ada ya? Oke, jadwal hari ini yang memimpin pujian adalah Tikem. Nah, silakan Tikem maju ke depan untuk memimpin pujian di sini. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Ya, sini Tikem. Ya, lagu yang akan kita nyanyikan adalah Anggur Baru ya. Mari teman-teman kita menyanyikan pujian Anggur Baru. Nah, kalau kalian memimpin pujian, berdoa, seperti Kikan ya, dia berani untuk maju ke depan, bagus ya. Dan untuk yang lain nanti juga akan bisa melakukan dengan baik. Oke, kita berikutnya Bu Eni akan mengabsen kalian. Bu Eni sudah mengabsen. Terus kita akan ada satu anak sepertinya tidak hadir ya? Banyak kempes. Oh, banyak kempes. Iya. Tadi ada yang mengatakan banyak kempes ya anak ya. Jadi kalian kalau ada temannya kebanan ya, itu kalian harus bisa menolong, membantu. Yuk kanan terlambat tadi ya. Kenapa yuk kanan? Sepeda motornya rusak. Ada lagi ya tadi sepertinya ada satu lagi. Oh iya, Ellen, kamu tadi kok terlambat? Bangunnya kesiangan ya? Oh iya, besok lain waktu jangan sampai terlambat lagi ya. Harus bangun lebih awal. Hari ini Bu Eni mau menerangkan tentang materi yang baru, yaitu tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Roh Kudus. Nah, sekarang saya tanya, apa itu Roh Kudus anak-anak? Coba tunjuk jari. Iya betul, ya Roh Kudus ya. Itu. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang Roh Kudus? Iya bagus, ya. Kamu harus aktif ya. Oke. Terus apa tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus? Oke, bagus ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, sekarang Bu Eni minta tolong supaya kalian bisa menjadi satu sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, seperti yang lalu-lalu kalian kan berkelompok ya. 4 anak satu kelompok ya. Yuk sekarang kita cepet ya. Ya, berkelompok sesuai dengan kelompok. Ya, anak-anak, Alkitab, bukumu, kemudian kemarin Bu Eni sudah ngomong ya, sudah menganjurkan kamu dengan tugas di rumah, yaitu kamu mencari tentang Roh Kudus di internet atau di perpustakaan, atau kamu bisa bertanya kepada Bapak pendetamu atau siapa saja. Dan sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kalian memperhatikan ya baik-baik. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Tritunggal. Kalian tahu ya, Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi pribadi ketiga dari Tritunggal yang sehakikat dengan Allah. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu sendiri. Terus Yesus sendiri, Allah sendiri enggak. Tapi antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu jadi satu. Tapi fungsinya berbeda-beda. Apa yang dilakukan? Oke? Ya, itu. Kita tahu berbicara tentang Roh Kudus, tentunya
kita ingat tentang peristiwa Pentakosta. Tahu ya anak Pentakosta? Ya, apa itu Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus. Pada waktu itu murid-murid berkumpul di sebuah loteng. Pada waktu itu pada saat murid-murid berkumpul di sebuah loteng dan pintu tertutup rapat dikunci, tetapi ada sebuah fenomena yang terjadi, yaitu kedengaran suara angin keras. Kamu bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2. Kemudian ada lidah-lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Jadi murid-murid itu tadi kumpul, kemudian ada angin keras, tiba-tiba angin keras. Ya. Kemudian ada lidah-lidah api. Nah, ini di sini lidah-lidah api seperti gambar tadi ya. Lidah-lidah api ada di atas kepala para murid tadi. Ya. Kemudian ada berbahasa asing. Pada saat Petrus, Yohanes dan murid-murid Yesus itu berbicara, ya, berkhotbah, ya, maka mereka itu berbicara dengan bahasa yang belum mereka tahu. Jadi padahal orang-orang mereka yang ada di sekitar situ ya, orang-orang yang hadir di Yerusalem pada waktu itu hadir dari berbagai daerah. Mereka berbicara khotbah berapi-api. Orang yang tidak tahu bahasanya itu Petrus itu ngerti. Petrus itu berbicara dengan bahasa mereka itu, padahal belum pernah Petrus itu belajar bahasa yang mereka yang biasa mereka ucapkan. Ya, itu namanya bahasa roh atau sering disebut dengan glosolani. Tadi, terus kembali ke depan tadi. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus yaitu melahirkan saksi Yesus. Jadi Yesus, kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia bisa menjadi kesaksian yang indah karena sudah diubahkan cara berpikirnya, ya, karakternya, ya, itu dan lain-lain. Kemudian menginsafkan dunia akan dosa. Orang yang dulunya berdosa kemudian bisa berubah karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Berubah cara berbicaranya, berubah bagaimana dia bersikap terhadap orang-orang sekitar kita. Pokoknya yang berdosa ya, yang dulunya sering marah, yang dulunya sering menyakitkan hati orang lain, kemudian diubahkan. Ya, jadi ada kuasa Roh Kudus pada diri orang itu sehingga dosa itu diinsafkan, dia bertobat. Kemudian menjadi penghibur. Saat orang-orang merasakan ada sakit hati, kemudian ada merasakan ada sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, susah dan lain-lain, dia dihibur oleh Roh Kudus ini, dihiburkan kembali. Kemudian memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa mencarinya di dalam Alkitab. Berikutnya kita akan lanjut, yaitu, nah ini ada 2 jenis karunia. Dalam Yesaya 11 ayat 2-3 hikmat, pengertian, nasihat, perasaan, ini adalah jenis-jenis karunia roh. Kemudian ada yang kedua yaitu berkata dengan hikmat dan seterusnya. Ya, itu adalah karunia 9 karunia. Berikutnya berbahasa roh seperti yang saya sampaikan tadi. Pada saat Petrus berkhotbah, maka dia bisa mengucapkan bahasa yang belum pernah dia pelajari tadi. Yang orang-orang di sekitar bisa mengerti. Kemudian menafsirkan bahasa roh. Kalau ada bahasa roh, biasanya ada karunia untuk menafsirkan. Ya, gitu. Selanjutnya sih kita akan membaca, salah satu membaca. Kalian baca yang keras. Ya, kita akan lanjut berikutnya. Nah, dari semua karunia yang telah Tuhan limpahkan, yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing kita, yang satu dengan yang lain berbeda. Yang terpenting sekarang di sini ada 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Sekarang ini inti daripada yang saya sampaikan tadi. Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur. Roh Kudus menolong, menghibur, bahkan bisa memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ya. Kemudian membuat hidup jemaat lebih baik dan sejahtera, membuat semangat yang baru sehingga dapat menempuh hidup baru bersama Kristus dan meninggalkan hidup lama. Mudah ya? Hidup baru dan hidup lama. Hidup lama adalah perbuatan daging, perbuatan dosa yang dulunya sering kita lakukan, tapi sekarang sudah diubahkan oleh Roh Kudus karena pengenalan akan Tuhan.
karena Roh Kudus yang menguasai orang itu. Sehingga kita melihat ada dulu orang yang jahatnya seperti apa, membunuh, memperkosa dan sebagainya, tapi kemudian diubahkan oleh Tuhan, dia menjadi baru di dalam Tuhan. Itu namanya hidup baru. Ini kalian lihat ya, lembar kegiatan kelompok. Ya, siap anak-anak ya? Nggak usah rame. Ya, sekarang saya akan panggil satu persatu, waktunya sudah habis ya dalam kamu tulis, dan saya percaya kamu sudah selesai di dalam menyimpulkan tadi. Saya panggil kelompok 1. Kelompok 1 ya. Oke, sekarang kelompok 1 siapa ketuanya? Vika, ya Vika maju ke depan sini. Saya dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Ya, bagus. Kita akan beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, bagus ya. Bagus. Sekarang saya panggil kelompok berikutnya. Silakan untuk maju ke depan. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Kelompok 2. Ya. Anak-anak, kalian semua sudah mengerjakan tugas dengan baik. Mulai dari kelompok 1 sampai terakhir. Ya, Bu Eni senang sekali melihat kekompakan kalian. Kalian lanjutkan ya untuk kedepannya. Ya, ke depan kalian harus tetap bisa kompak untuk menyampaikan tugas-tugas dengan baik. Nah, sekarang Bu Eni mau mengecek penguasaan materi yang telah kalian dapatkan itu dengan membagikan, tadi sudah saya bagikan ya kertasnya ya. Tugas kalian kalau sudah selesai dikumpulkan, nanti akan saya nilai. Saya beri waktu 5 menit ya, cukup ya. Ya, segera dikerjakan. Pembelajaran kita saat ini sudah selesai ya. Kalian sudah mengumpulkan semua, dan nanti saya akan menilai hasil dari uji kompetensi yang telah kalian kerjakan itu tadi. Salah satu cara untuk mempraktekkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, anak-anak, yaitu dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Ya, oleh sebab itu tugas kalian adalah untuk minggu depan kalian harus siapkan 1 buah lagu, kemudian minggu depan kalian bisa menyanyikan satu persatu dalam kelas ya, di depan kelas nyanyikan lagu pujian itu. Di samping itu tugas kalian yang lain adalah mempersiapkan bahan untuk materi berikutnya ya, yaitu tentang Yesus teladanku. Kalian bisa mencari di internet atau bertanya pada pendeta atau kepada siapa saja. Siapa yang mau bertanya saat ini? Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, tunjuk jari. Oke, tidak ada ya. Berarti kalian sudah paham semuanya, ya. Sekarang kita akan menutup pembelajaran pada kali ini. Hari ini kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini.